Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faras Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang akan digunakan untuk materi simple past tense versus perfect tense. Media pembelajaran ini bisa digunakan untuk online maupun offline. Media yang saya pakai adalah Google Jamboard dan Google Meet. Tujuan dari pembelajaran ini bisa dilihat di slide sini ya. Maksudnya di Jamboard sini. Kalian bisa lihat sendiri. Seperti ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana cara membuat atau menjalankan model pembelajaran ini di kelas. Alat dan bahan yang digunakan antara lain tentu saja gadget atau gawai seperti laptop maupun smartphone. Kemudian kuota internet atau mungkin bisa juga wifi. Kemudian media yang digunakan adalah Google Jamboard dan Google Meet. Ya, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, kita buka dulu Google Jamboard. Kita bisa mengaksesnya lewat Google ya, bisa lewat Chrome atau Google lainnya juga. Ketik Google Jamboard. Sebentar ya. Ke Jamboard tuh ada. Kemudian masuk ke webnya Google Jamboard. Ini file-file yang sudah ada saya buat dulu ya. Kita masuk ke file baru ya. Ditambah, bikin file baru. Nah, di sini kita bisa membuat catatan-catatan di board atau di papan ini sesuai keinginan kita. Misal, kita bisa memasukkan materi past tense dan perfect tense. Untuk catatan kita bisa ambil atau menggunakan opsi ini ya, opsi catatan. Kemudian jika kita ingin menulis sesuatu atau mengetik sesuatu, kita pakai opsi tulis atau T di sini ya, kotak teks. Terus klik tulis perfect tense atau materi apa yang akan kita ajarkan kepada siswa. Kemudian untuk pena, kita juga bisa menggunakan pena atau apapun di sini bisa, seperti opsi ada pena, ada brush, stabilo, kuas, spidol, pena tuh. Jadi kita bisa mencoret-coretnya atau menulis di sini. Barangkali kita ingin menjelaskan atau untuk menegaskan sesuatu, kita bisa menggunakan laser. Laser ini seperti coretan, hanya langsung hilang ya. Kemudian untuk kembali lagi kita menu kursor ya. Kita juga bisa menambahkan gambar di sini. Bisa cari lewat Google Drive, foto Google dan lain-lain. Seperti contoh, saya akan memasukkan gambar rumus simple present tense. Tuh. Jadi gambarnya langsung muncul ya di board. Barangkali di sini boardnya terlalu datar atau kurang menarik, kita bisa menambahkan latar belakang seperti titik-titik, garis-garis, hitam, warna biru, atau bisa juga kita dari galeri ya, dari gambar kita bisa memasukkan menjadi latar belakangnya. Ya, seperti itu kurang lebih untuk penjelasan Google Jamboard. Kemudian kita ke Google Meet ya. Kita
sama seperti Google Jamboard, kita ketik dulu di Google itu Google Meet, nanti muncul meeting, kita buat rapat instan, rapat baru ya, mulai rapat instan. Nah, kita akan bergabung. Ini digunakan ketika kita melakukan pembelajaran ini secara online ya. Jika kita melaksanakannya secara offline, kita bisa menggunakan proyektor sebagai media atau sebagai sarana untuk memaparkannya ke kelas, di depan kelas maksudnya. Nah, seperti ini. Google Meet ini berfungsi untuk kita berkomunikasi dengan siswa atau mahasiswa yang sedang kita ajar atau sedang kita ajari ya. Nah, kita bisa berkomunikasi lewat Google Meet, tapi tidak harus Google Meet, bisa juga lewat Discord. Ini hanya opsi, tapi saya lebih prefer ke Google Meet untuk menjalankan komunikasi bersama murid-murid. Ya, seperti itu. Jadi, intinya Jamboard itu untuk catatan kita, catatan saya dan murid, dan Google Meet untuk instruksi yang diberikan, instruksi yang akan saya berikan kepada murid. Seperti contohnya ini saya sudah membuat boardnya atau Jamboardnya di sini. Untuk penerapannya kita maksudnya saya mengambil tema our tense atau tenses kita. Mengapa? Karena ini yang kita pelajari, maksudnya tenses ini itu milik kita. Itu kita akan belajar tenses, belajarnya nggak sendirian, belajarnya bareng teman-teman. Seperti ini contohnya, saya memberikan instruksi kepada murid apa itu simple past tense. Nah, kemudian murid akan menjawab lewat sticky notes juga. Kita instruksikan murid untuk menjawabnya di sticky notes. Seperti simple past tense adalah titik. Kemudian jangan lupa, dan jangan lupa untuk memasukkan nama ya. Agar apa? Agar bisa dilihat siapa yang merespon. Seperti contohnya Faisal. Tuh. Terus misal ada lagi Reza. Sininya memberitahu kalau past tense adalah titik-titik, seperti itu. Nah, untuk ukuran bisa diperbesar, bisa diperkecil ya, bergantung keinginan, sesuai keinginan maksudnya. Bisa, nah ditumbuk-tumbuk juga bisa, tidak masalah. Nah, tinggal kita melihatnya seperti ini, bisa dipindah-pindah juga. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ini juga sama. Kemudian untuk belajar bersama, kita memiliki kalimat-kalimat past tense dan simple, maksudnya perfect tense, past tense dan perfect tense, present perfect tense. Nah, nanti saya instruksikan kalimat ini merupakan kalimat apa. Jadi ke murid itu langsung namanya saja ya, misalnya Risa, langsung namanya saja. Terus Tony, terus Isa, terus nah seperti itu contohnya. Nah, namanya saja. Jadi ini permainan left right ya, kanan atau kiri. Tuh. Nanti murid-murid akan diinstruksikan mana yang benar. Nanti yang benar dikasih tahu di akhir, diberitahu di akhir ya. Agar apa? Agar tidak dipindah-pindah nanti takutnya. Soalnya mereka bisa mindah-mindah di sini kalau misalnya langsung dikasih tahu.
seperti itu. Sama, ini juga sama. Jadi kita diskusi bersama, latihan bersama. Untuk apa? Agar mengakrabkan diri kita dengan murid-murid. Nah, terus ada juga barangkali ingin catatan, tuliskan satu kalimat past tense gitu. Menurut siapa? Satu kalimat past tense, contohnya apa gitu. Dari siapa, seperti tadi bisa ambil notes misalnya. I was titik. Terus menurut Ian. Tuh. Terus I apa gitu, titik. Menurut siapa misalnya. Ide. Oke, simpan. Nah, nanti tulisannya akan terlihat oleh semua orang. Kita instruksikan agar tidak boleh sama ya. Kemudian ya sama saja ini, dan jika ingin menambah frame lagi, kita bisa buat frame lagi di sini. Buat catatan lagi dan seterusnya, apa yang akan kita ketik. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dan kritik atau saran, kalian bisa komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.